Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Guru. Pagi, Bu. Ya, masih ingat ya kemarin kalau Bu Intan menyampaikan selamat pagi, nanti anak-anak menjawab pagi, pagi, pagi. Yes, gitu ya. Coba Bu Intan ulangi. Selamat pagi. Pagi. Yes. Alhamdulillah. Baik anak-anak, untuk memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Silahkan Ketua Kelas, Azhar, untuk memimpin doa. Ya, Bu Guru, mari teman-teman kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Azhar sudah memimpin doa. Baik anak-anak, jadi pada hari ini nanti, meskipun kita belajar di masa pandemi, kita belajar secara jarak jauh ya anak-anak ya, tapi tetap harus semangat. Kira-kira ada yang tahu tidak manfaat belajar? Supaya pintar. Iya, betul sekali, supaya pintar. Lalu apalagi, kalau kita sudah pintar, lalu akan apa anak-anak? Akan sukses. Jadi dokter, Iya, Bu. begitu. Iya, bisa sukses, lalu juga bisa menggapai cita-cita. Ya, Pak Nisa, anak-anak. Nah, selanjutnya anak-anak, hari ini sudah masuk webmeet semua ya? Ya, Bu. Alhamdulillah. Sekarang anak-anak coba perhatikan gambar yang ada di layar anak-anak. Itu ada gambar apa? Sosis. Sosis. Iya, betul sekali, gambar sosis. Siapa yang pernah makan sosis? Saya, Bu. Wah, ya. Bagaimana rasa enak ya rasanya? Enak sekali. Nah, anak-anak, adakah yang tahu sosis itu terbuat dari apa? Tepung, Bu, daging. Dari daging. Iya, daging. Ada daging ayam dan daging sapi ya. Nah, coba ini lihat. Sosis terbuat dari daging ayam. Kira-kira kok bisa ya daging ayam menjadi sebuah sosis? Itu kira-kira bagaimana anak-anak? Ada yang tahu tidak? Tiba-tiba berubah misalnya. Ada yang tahu kira-kira diapakan ayamnya bisa jadi sosis? Digiling, Bu. Dimasak, Bu. Iya, dimasak. Nah, pengolahan ayam ini dinamakan dengan teknologi pangan. Masih ingat ya, kita kemarin belajar tentang teknologi pangan. Nah, contohnya ini tadi anak-anak, ayam diolah menjadi sosis. Nah, ini adalah pemanfaatan teknologi pangan. Nah, ini anak-anak, coba perhatikan. Ini ada gambar mesin pembuat sosis. Nah, di sini termasuk dalam pemanfaatan teknologi pangan. Kita cek ya pengertiannya. Teknologi pangan adalah penggunaan ilmu pengetahuan untuk mengolah makanan. Nah, untuk hari ini nanti kita akan belajar mengenai ini anak-anak bisa sekalian disimak ya. Kita belajar tentang makna keberagaman individu, lalu informasi mengenai perkembangan teknologi, nanti contohnya adalah teks Bandeng Presto, lalu gerakan dasar mengambang, dan juga nanti kita akan menyajikan hasil dari pekerjaan kita. Di sini ada menyajikan daftar keberagaman makanan kesukaan, lalu juga peta pikiran, dan juga nanti video dalam mempraktikkan gerakan mengambang di permukaan air. Sudah siap ya untuk belajar anak-anak? Siap, Bu. Ya. Coba anak-anak sekarang perhatikan lagi. Ini ada gambar apa anak-anak? Ikan bandeng. Iya, bandeng-bandengnya bandeng biasa atau bandeng presto? Bandeng yang sudah diolah, Bu, bandeng presto. Iya, betul sekali. Pintar sekali ya, Tias. Nah, kira-kira anak-anak, sudahkah kalian memakan bandeng presto ini? Sudah pernah. Bagaimana rasanya, bisa menceritakan anak-anak? Mantap, Enak, Bu. gurih. Nah, ada yang tahu tidak bagaimana teksturnya?
Atau mungkin keras atau empuk Lembut. bagaimana? Lembut, Iya, Bu, lembut. lembut. Durinya Apalagi? hancur, Bu. Durinya Iya, sudah durinya hancur. Ya, durinya hancur ya, artinya durinya lunak. Nah, kira-kira kalau kita pikirkan kembali anak-anak, kenapa ya Bandeng Presto itu bisa memiliki daging yang empuk dan duri lunak? Kok sembarangan. Karena ada yang iya, betul sekali. Ada yang jawab tadi, bandengnya karena sudah di presto. Nah, untuk mengetahui informasi lebih lanjut, kita cek ya di teks informasi berikut. Ya, ini ada sebuah teks anak-anak, judulnya Bandeng Presto. Nah, coba perhatikan ya, di sini Bu Intan sudah memberi warna yang berbeda pada setiap paragraf. Ada warna ungu, lalu ada warna coklat, dan juga warna merah. Berarti ada berapa paragraf, anak-anak? Ada berapa? Ada 3. Ya, betul sekali. Bu Intan. Nah, sekarang Bu Intan ingin meminta bantuan. Novela, coba dibaca paragraf pertama. Ya, Bu. Bandeng presto. Bandeng presto adalah ikan bandeng yang dimasak dengan menggunakan panci presto. Panci presto menghasilkan uap air bertekanan tinggi. Hal itu yang akan membuat daging ikan menjadi lunak. Tidak hanya dagingnya, duri ikan pun akan melunak. Sudah, Bu. Ya, terima kasih Novela. Wah, sudah lancar membacanya ya. Sekarang paragraf kedua, Bu Intan meminta Shogi coba membaca paragraf kedua. Bandeng presto ini dibumbui dengan bawang putih, kunyit, dan garam. Ikan yang sudah diberi bumbu kemudian dibungkus daun pisang. Setelah itu ikan dimasukkan ke dalam panci presto yang sudah dibungkus rapat. Lalu ikan akan matang secara merata. Iya, terima kasih Shogi juga sudah lancar membacanya. Untuk yang paragraf ketiga, Devi Rahmawati. Silahkan Devi. Yang ketiga ya Bu, setelah matang, presto dapat dikemas. Cara mengemas bandeng presto akan menentukan daya tahan ikan. Jika dibungkus plastik biasa, ikan akan bertahan selama 5 hari. Namun, jika dibungkus dengan menggunakan plastik tahan udara, ikan akan bertahan hingga 3 bulan. Sudah, Iya, Bu. terima kasih Devi. Nah, baik anak-anak, di dalam teks Bandeng Presto ini ada informasi yang kita dapatkan di setiap paragrafnya. Coba kalau kita amati di paragraf pertama, anak-anak, informasi apa yang kita dapatkan? Bandeng presto dimasak dengan panci presto, Bu. Iya, betul sekali, Azhar. Bandeng presto dimasak dengan panci presto. Lalu yang paragraf kedua? Dibumbui bandeng presto, Bu. Iya, betul sekali. Maida dan Novela, juga nama yang lain. Wah, pandai-pandai ya anak-anak Bintan. Nah, untuk yang paragraf ketiga, nanti silakan anak-anak mencari sendiri informasinya. Di sini Bu Intan sudah menampilkan ada peta pikiran. Nanti sudah ada di LKPD ya, yang sudah Bu Intan share di grup WhatsApp. Nah, anak-anak nanti silahkan menuliskan informasinya di setiap paragraf pada peta pikiran dalam format ini anak-anak. Misalnya paragraf 1. Tadi ya, bandeng presto dimasak menggunakan panci presto. Lalu yang paragraf kedua tadi apa, dan paragraf ketiga tadi apa. Gitu anak-anak ya. Sudah paham untuk tugasnya peta pikiran? Sudah, Bu. Ya, anak-anak. Bunda beri waktu 10 menit, silakan untuk mengerjakan membuat peta pikiran. Silakan anak-anak untuk mengerjakan terlebih dahulu. Ya, sudah selesai anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, sudah selesai. Bu Ina sudah tidak sabar ini melihat pekerjaan anak-anak, pasti nanti bagus-bagus semua ya. Nah, sekarang Bu Intan ingin meminta Novela untuk menampilkan atau menyajikan pekerjaannya. Di sini Bina sudah menerima tugas dari Novela. Nah, sudah terlihat belum anak-anak?
Sudah. Bu. Nah, ini adalah pekerjaan dari Novela. Silakan Novela untuk Belum menyajikan terlihat, Bu. tugas peta pikirannya. Oh, belum ya. Tunggu sebentar ya. Sudah, Novela? Belum, Bu. Belum terlihat. Oh, sebentar ya. Baik, Bu Intan ulangi lagi share screen-nya. Ini sudah terlihat belum anak-anak? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum di share screen. Bu. Belum, Bu. Belum. Oh ya, tunggu sebentar ya. Belum. Nanti kalau sudah tertampil, silakan Novela langsung membacakan ya. Ya, Bu. Sudah, Sudah, Bu. Bu. Ya, silakan Novela. Bandeng presto. Paragraf pertama, bandeng presto dimasak menggunakan panci presto. Paragraf kedua, bandeng presto dibumbui bawang putih, kunyit, dan garam. Paragraf ketiga, bandeng presto dikemas dan akan bertahan hingga 3 bulan jika dikemas dengan plastik tahan udara. Sudah, Bu. Ya, terima kasih Novela. Kalau Bu Intan cermati, tugas Novela ini sudah bagus. Sudah menyebutkan informasi-informasi penting dalam teks Bandeng Presto. Ya, nanti nilainya ditunggu di akhir ya, akan Bu Intan sampaikan. Iya, Bu. Baik anak-anak, kita lanjutkan lagi. Jadi untuk peta pikiran nanti, fungsinya adalah untuk memudahkan anak-anak dalam mengingat suatu informasi. Begitu ya. Lalu selanjutnya anak-anak. Nah, jadi anak-anak, tadi kita sudah berbicara tentang Bandeng Presto ya. Bandeng Presto itu salah satu makanan yang diolah dari teknologi pangan. Anak-anak ada yang tahu tidak kira-kira selain Bandeng Presto, makanan apa lagi ya hasil olahan dari teknologi pangan? Sosis. Yogurt. Apa tadi? Sosis. Iya, Bakso, Bu, bakso. betul sekali Devi, bakso. Nah, sekarang ada tidak ya makanan kesukaan anak-anak selain Bandeng Presto tadi? Sosis. Misalnya Devi menyukai makanan apa? Kalau saya suka kornet, Bu. Wah, iya, Devi suka kornet ya. Nah, nanti anak-anak akan mendapat tugas. Tugasnya adalah melakukan penelusuran informasi mengenai makanan kesukaan teman satu kelompok. Anak-anak kemarin sudah bilang bagi kelompoknya ya di WA Group. Nanti silahkan anak-anak melakukan wawancara dengan anggota kelompok masing-masing. Misalnya, Devi berkelompok dengan Novela dan juga Devi Luxvia. Nanti Devi menanyakan makanan kesukaan dari Novela. Seperti itu ya. Dan nanti hasilnya dituliskan pada tabel yang sudah Bina sediakan di LKPD. Tabelnya akan seperti ini nanti anak-anak, ada kolom nomor, nama, dan juga makanan kesukaan. Di sini nanti nomor jika nomor 1 misalnya nama Devi Luxvia, makanan kesukaan misalnya makanannya kesukaan bakso, seperti itu. Paham ya anak-anak? Ya, Bu. Paham. Nah, jadi nanti anak-anak silahkan
berdiskusi atau mewawancarai teman satu kelompok di WA Group, nanti Bu Intan akan berkeliling mengunjungi WA kelompoknya dan akan memantau dan membimbing anak-anak dalam berdiskusi. Silakan anak-anak untuk berdiskusi mulai dari sekarang, waktunya 10 menit ya. Bagaimana anak-anak, sudah selesai belum? Sudah, Bu. Ya. Sudah. Nah, ya wah, cepat sekali mengerjakannya ya. Sekarang Bu Intan minta bantuan Devi Ramawati untuk menyajikan tugasnya. Ini Devi sudah mengumpulkan di Bu Intan. Coba saya tampilkan tugasnya Devi dulu. Sudah tidak belum Devi Ramawati? Sudah, Ya, Bu. silahkan disajikan Devi. Ya, itu hasil dari kelompok saya ya, Bu. Ada Rita Santi itu suka bakso. Kemudian Dewa Prabu menyukai nugget ayam. Cinta Ayu menyukai kornet. Cinta Laura menyukai otak-otak. Nah, kesimpulan itu dari wawancara yang saya lakukan, terdapat perbedaan makanan kesukaan antara Rita, Dewa, Cinta, dan Cinta. Sehingga kondisi ini menunjukkan adanya keberagaman karakteristik individu. Wah, ya terima kasih Devi. Tugasnya bagus sekali untuk kelompok Devi Sama Bu ini. Guru. Ya, jadi anak-anak kalau kita lihat ya di hasil wawancaranya kelompok Devi ini terdapat 5 anggota dan memiliki makanan kesukaan yang berbeda. Kemarin sudah belajar ya tentang apa itu keberagaman karakteristik individu. Kalau kita lihat seperti ini, kira-kira dalam kelompok Devi ini terdapat perbedaan tidak anak-anak? Ya, Bu. Ya, artinya dalam kelompok terdapat apa anak-anak? Keberagaman karakteristik individu. Ya, betul sekali anak-anak. Kita lanjutkan lagi ya. Ini tadi kelompok dari Devi, sangat bagus. Lalu kita lanjutkan lagi. Nah, jadi anak-anak, perbedaan makanan itu juga masuk dalam keberagaman karakteristik individu. Selain itu anak-anak, perbedaan karakteristik individu itu juga dapat dilihat dari ciri fisik, misalnya bentuk rambut, warna rambut, lalu juga warna mata, lalu juga tinggi, pendek, seperti itu ya. Nah, sekarang anak-anak, dalam kelas kita itu kan terdapat perbedaan-perbedaan, sehingga adanya keberagaman karakteristik individu tadi. Nah, kira-kira anak-anak, kalau kita ada dalam kelas, sikap apa ya yang harus kita miliki untuk menghadapi keberagaman karakteristik individu? Adakah yang tahu anak-anak? Untuk menghadapi keberagaman karakteristik individu, kita harus memiliki sikap apa saja? Sikap toleransi. Apa tadi? Iya, sekali Toleransi. toleransi. Apalagi? Terkait Apalagi ya? perbedaan, Bu. Betul sekali. Baik. Ya, saling menghargai perbedaan, Mas Bintan. Nah, coba kita cek jawabannya ya. Nah, coba anak-anak perhatikan dalam layar, ini sudah ditampilkan sikap dalam menghadapi keberagaman karakteristik individu. Ada kerjasama, saling membantu, jujur, adil, dan yang terakhir menyayangi semua teman. Bu Intan minta Azhar coba contohkan sikap kerjasama dalam kelas kita. Iya, Bu Guru. Ya, silakan contohkan Azhar sikap kerjasama dalam kelas kita. Membantu membersihkan kelas, Bu. Iya, pintar sekali. Membantu membersihkan kelas ya. Kerjasama dalam piket bersama. Ya. Kalau yang saling membantu, coba contohkan Tias. Saling membantu kerja bakti, Bu. Iya, kerja bakti. Lalu apalagi kalau ada yang teman kesusahan, kita harus apa? Membantu. Iya, betul sekali. Lalu jujur, coba Devi Lutfia.
Contohkan untuk sikap jujur. Mengerjakan tugas sendiri, Bu. Iya, betul sekali. Nah, Mencontek. iya, betul sekali. Di Philosophia saat mengerjakan kita jujur ya, tidak boleh mencontek. Lalu adil atau tidak membeda-bedakan teman. Coba Maida, contohkan. Halo Maida. Kalau begitu coba dibantu Novela. Ya, Bu, misalnya Mbak Tias minta permen sama Mbak Devi. Saya membaginya adil, Bu, harus sama jumlahnya. Wah, iya pandai sekali. Nah, artinya dalam keberagaman di kelas, kita harus tetap kerjasama, saling membantu, jujur, adil, dan menyayangi semua teman. Ya, betul sekali anak-anak. Nah, tadi Bu Intan sudah sampaikan ya, jadi selain makanan kesukaan, perbedaan individu atau keberagaman karakteristik individu itu terdapat banyak sekali contohnya. Tadi ciri fisik, bentuk rambut, warna rambut, dan lain sebagainya. Nah, di sini Ibu Intan akan mencontohkan lagi anak-anak kemampuan berenang. Nah, kemampuan berenang ini juga termasuk sebuah perbedaan. Artinya, perbedaan kemampuan berenang ini juga termasuk contoh keberagaman karakteristik individu. Sekarang coba kita simak ya cerita ini. Nah, ini ada sebuah cerita anak-anak. Cerita dari Lani dan juga teman-temannya. Wina meminta bantuan. Coba Tias untuk membacakan teks berikut di paragraf pertama. Yang ini ya, silahkan Tias. Ya, Bu. Selain kolam ikan, Pak Sarip juga memiliki kolam renang. Pak Sarip mengajak Siti, Dayu, dan Lani menuju ke kolam renang. Pak Sarip mempersilahkan mereka bermain di kolam renang. Di kolam renang, banyak anak sedang bermain air. Ada yang duduk-duduk di tepi kolam, ada yang belajar meluncur, ada pula yang telah mahir berenang. Seorang penjaga mengamati di tepi kolam. Sudah, Bu. Iya, terima kasih Tia. Pembacanya sudah lancar dan pandai ya dalam membaca. Untuk yang paragraf terakhir, silahkan Sogi untuk membacakan. Saya ya, Bu. Iya, silahkan. Lani telah mahir berenang. Dayu ingin belajar berenang pada Lani. Mereka berdua turun ke kolam dan kalau Siti mengamati dari pinggir kolam. Gerak pertama yang harus dilakukan saat berenang adalah mengambang. Mengambang dalam kegiatan berenang. Sudah, Bu. Iya, terima kasih Maida. Anak-anak, kalau kita perhatikan teks tersebut, kira-kira siapa ya yang paling mahir dalam berenang? Siapa anak-anak? Lani. Iya, betul sekali Lani. Nah, di sini Dayu, karena mengetahui Lani tadi sudah mahir berenang, Dayu ingin belajar kepada Lani, belajar tentang bagaimana cara berenang. Namun di sini Dayu harus tahu dulu gerakan dasar dalam berenang. Nah, di sini sudah dijelaskan bahwa gerakan dasar dalam berenang adalah mengambang di permukaan air. Nah, berarti kalau kita baca teks ini sudah terlihat ya perbedaannya. Tadi Lani dan Dayu memiliki perbedaan kemampuan berenang. Artinya Lani lebih mahir dalam berenang dibanding Dayu. Sehingga anak-anak teks ini menceritakan adanya sebuah apa anak-anak? Keberagaman. Keberagaman apa anak-anak? Keberagaman individu. Iya, betul sekali. Karakteristik individu. Nah, sekarang anak-anak sudah bisa belum dalam mengambang di permukaan air? Belum bisa, Bu. Nah, ya, seperti dari tadi ya,
Hari ini nanti kita akan belajar mengenai bagaimana cara mengambang di permukaan air. Namun anak-anak, perlu kita perhatikan dulu perlengkapan-perlengkapan apa saja yang harus kita pakai untuk belajar berenang. Di sini sudah ada gambar anak-anak. Ada yang pertama, apanya anak-anak? Gambar apa? Balengan. Iya, balengan. Yang kedua apa anak-anak? Rompi, Bu. Ya, selanjutnya. Papan luncur. Yang terakhir apa anak-anak? Ban renang, Bu. Renang. Betul sekali. Jadi perlengkapan ini balengan, rompi renang, lalu papan luncur dan juga ban renang. Perlu kita pakai atau kita gunakan dalam belajar berenang agar nanti keamanan kita selalu terjaga. Nah, selanjutnya anak-anak, kita mulai ya, perhatikan gambar lagi. Ini adalah gambar untuk melakukan gerakan mengambang di permukaan air. Ini ada Siti dan juga Lani. Nah, coba perhatikan anak-anak. Kalau kita perhatikan gambar Siti ini anak-anak, Siti memakai apa anak-anak? Ban renang, Bu. ban renang. Iya, betul sekali. Dan memakai ban renang ya. Lalu kakinya bagaimana ini anak-anak? Kita ditaruh di tengah, Bu. Kakinya? Bagaimana ini gerakannya? Digerakkan. Iya, digerakkan seperti orang mengayuh ya. Kita lanjut pada gambar Lani, anak-anak. Lani memakai apa ini, anak-anak? Dia mengambang menggunakan apa ini? Apa Azhar? Memakai atau menggunakan papan luncur. Lalu gerak kaki Lani bagaimana? Coba Novela, gerakan kaki Lani bagaimana ini? Halo Novela? 27 menit. Gitu. Ya, anak-anak gerakan kaki ini atau kaki Lani mengayuh ya. Nah, ini anak-anak perhatikan ya cara mengambang di air. Yang pertama, masuk ke dalam kolam air dengan ketinggian ini maksimal ya, itu sebatas dada. Berarti kalau sampai sini tidak boleh ya, sampai leher ya. Lalu tangan memegang papan luncur atau ban seperti Lani dan Siti tadi. Posisi tubuh berada di permukaan air. Lalu kaki bergerak sambil mengayuh. Dan jangan lupa dilakukan berulang-ulang agar kita terlatih atau mahir dalam gerakan mengambang. Nah, selanjutnya anak-anak ini ada sebuah video. Bintang putarkan sebentar ya. Nah, coba anak-anak perhatikan di video ini, terdapat beberapa anak-anak yang sedang berlatih mengambang di air. Nah, pertama melakukan pemanasan dulu ya, jangan lupa. Ya, ini sudah mulai masuk ke dalam air. Lalu jangan lupa memegang atau membuka papan luncur untuk menjaga keamanan kita. Nah, ini ada pelatihnya, anak-anak sudah bersiap untuk memandu anak-anak dalam belajar. Ya, jangan lupa tadi ya, badan menghadap ke depan dan lurus seperti anak yang pada video ini. Papan luncur dipegang di tangan. Nah, lalu mulai mengambang dan mengayuh kaki. Nah, sudah paham ya anak-anak ya? Nah, nanti tugas anak-anak adalah
melakukan gerakan mengambang bersama orang tua. Jangan lupa ya, nanti minta dampingan orang tua, karena kalau sendiri nanti berbahaya. Dan nanti untuk gerakannya, silakan anak-anak untuk merekam, dan nanti videonya dikirimkan ke WA Group. Begitu ya anak-anak. Ada yang ditanyakan untuk tugas ini anak-anak? Belum, Bu. Ya. Ya. Nah, anak-anak, untuk nanti evaluasi pembelajaran, silakan anak-anak kerjakan. Setelah pembelajaran selesai ya. Ini sudah ada link kuisis anak-anak. Nanti linknya juga bisa kirim di grup. Silakan mengerjakan dengan jujur. Tidak boleh minta bantuan orang tua ya. Jujur dan mengerjakan dengan teliti. Nah, baik anak-anak, kita sampai ke refleksi pembelajaran. Apa kesimpulan pembelajaran hari ini anak-anak? Kita sudah belajar apa saja tadi? Yang pertama, Ada teknologi pangan, kemudian ada renang. iya berenang. Apalagi tadi? Iya, keberagaman karakteristik individu. Betul sekali. Lalu, hal apa ya yang menyenangkan dalam pembelajaran hari ini? Berenang, Bu. Iya, berenang. Nah, baik anak-anak. Untuk merayakan pembelajaran hari ini, kita terkebujur dulu ya. Nanti ikuti Bu Intan. Bina mulai. Tepuknya. G-O-O-D-G-O-B. Good job. Good job. G-O-O-D-G-O-B. Good job. Good job. Aha. Good job. Good job. Aha. Nah, anak-anak. Menyenangkan tidak pembelajaran hari ini, anak-anak? Menyenangkan sekali. Menyenangkan, Bu. Wah, senang semua ya. Dan untuk lebih lanjut anak-anak, silakan nanti anak-anak mencari informasi mengenai 5 makanan yang memanfaatkan teknologi pangan. Anak-anak dapat bertanya kepada orang tua, kakak, atau kerabat lainnya, dan juga boleh. Nah, baik anak-anak, untuk pembelajaran hari ini sudah selesai. Jangan lupa anak-anak untuk selalu menjaga kesehatan agar tetap sehat dan juga semangat dalam belajar. Dari Bu Intan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.